Akibat tak lunasi uang SPP yang menunggak hingga mencapai 3 juta rupiah, RP anak dari Rini, seorang pedagang nasi di kawasan Telanepura, Kota Jambi, ditangguhkan untuk mengikuti ujian kenaikan kelas di sekolahnya. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal, mengingat zaman yang semakin merambah maju, yang mana kualitas pendidikan turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Melalui pendidikan, tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, etika dan moral yang tidak kalah penting untuk diterapkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Dengan begitu, terciptanya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk dapat menciptakan ekonomi yang maju, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal yang dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan, tidak akan ada peradaban. Kenapa pendidikan dapat membentuk karakter seseorang dengan baik? Karena pendidikan karakter dapat disebutkan sebagai pendidikan yang sangat baik. Karena pendidikan ini melibatkan 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua aspek perasaan atau afektif, dan yang ketiga juga aspek aksi atau tindakan. Nah, pendidikan karakter akan bekerja secara efektif dengan adanya 3 aspek tersebut. Pendidikan karakter dilakukan secara sistematis dan juga konsisten akan menciptakan seseorang dengan emosi yang cerdas. Kecerdasan emosi ini akan menjadi bekal bagi kita semua untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Dan serta berguna pula untuk kita semua mengejar mimpi dan tahu bagaimana caranya menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup yang akan dijalani. Pengembangan karakter atau pendidikan karakter juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengembangan atau fungsi yang memberikan potensi untuk kita menjadi seseorang dengan perilaku yang baik. Yang kedua ada fungsi perbaikan, yaitu di mana pendidikan ini bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan yang baik atau buruk tentang sesuatu. Dan yang terakhir adalah fungsi penyaring, yaitu artinya pendidikan ini diberikan untuk menyaring hal-hal yang baik atau tidak. Jadi kita bisa mencerna hal-hal yang baik-baik saja. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, terutama bagian fungsi, kita di sini bisa membantu untuk menanamkan hal-hal yang baik yang memang akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga, memang karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita, walaupun dalam menciptakannya memiliki tantangan. Terima kasih. Peranan pemerintah dalam pendidikan merupakan upaya untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan agar warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepandaian, kesadaran akan tugas dan kewajiban serta memiliki jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurut Elvindri tahun 2001, di negara sedang berkembang pemerintahan ikut berperan dalam manajemen pendidikan. Hal tersebut didasari atas pertimbangan sebagai berikut. Pendidikan memerlukan pembiayaan yang berarti memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yakni mengecap pendidikan. 2. Pendidikan merupakan public goods. Yang ketiga, tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Alvindri tahun 2001 menyatakan bahwa dalam pembiayaan pendidikan harus diperlihatkan prioritas pendidikan seperti pembiayaan pembangunan gedung sekolah. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan sangat tergantung kepada fasilitas fisik apa saja yang belum tersedia. Kondisi demikian yang juga mempengaruhi struktur pembiayaan pendidikan. Namun pembiayaan pendidikan tidak dapat hanya disadarkan melalui anggaran pemerintah yang tertuang dalam APBD ataupun APBN. Usaha untuk mencari alternatif pembiayaan pendidikan melalui peran sektor rumah tangga dan pihak swasta akan semakin diperlukan di masa yang akan datang. Poin kelima, upaya Komnas Perlindungan Anak terhadap anak terlantar yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan.
Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak terlantar diantaranya adalah 1. Membebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin. Penyebab utama kurangnya kesempatan bagi anak terlantar untuk bersekolah adalah karena sebagian besar dari anak terlantar berasal dari keluarga miskin. Sehingga dampak dari kemiskinan inilah yang memaksa orang tua mereka untuk turut serta memberdayakan anak-anaknya yang sebenarnya masih dalam usia belajar untuk bekerja agar dapat membantu menopang perekonomian keluarganya. Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan pola pikir orang tua dan anak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek saja, misalnya makan dan minum, tanpa memperhatikan betapa pentingnya faktor pendidikan dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang, terutama kehidupan yang akan dilalui oleh anak-anaknya. Yang kedua, perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa. Pada dasarnya, beasiswa dapat diberikan karena terpenuhinya seluruh atau salah satu persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, siswa berprestasi dari keluarga mampu atau beasiswa prestasi. Yang kedua, siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu atau beasiswa prestasi dan kondisi. Yang ketiga, siswa berprestasi rata-rata dari keluarga tidak mampu atau beasiswa kondisi. Umumnya kriteria pemberian beasiswa ini ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa, yaitu pemerintah, sponsor, dan swasta yang harus dipenuhi oleh siswa. Namun, paling sering dilupakan oleh pihak pemberi beasiswa adalah beasiswa pada kriteria nomor ketiga, yaitu pemberian beasiswa bagi siswa dengan prestasi rata-rata namun dari keluarga tidak mampu. Yang ketiga, tingkat peran serta masyarakat, seperti ada tokoh agama. Partisipasi tokoh agama sangat berperan dalam pengentasan anak-anak terlantar. Sungguhnya Islam memiliki konsep pembinaan keluarga. Islam juga mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya. Lalu ada tokoh akademisi. Dalam pandangan akademisi, penanganan anak terlantar baik yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah belum memperhatikan akar persoalan sesungguhnya. Pemrograman yang dilakukan bersifat parsial, bahkan tumpang tindih. Hampir semua departemen mempunyai program untuk pengentasan anak terlantar, tetapi tidak didasari oleh salah satu jaringan kerjasama yang terkoordinir dengan baik. Dan yang terakhir ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh LSM untuk menangani masalah anak terlantar, khususnya anak jalanan, antara lain street based atau pendekatan ini merupakan penanganan di jalanan atau di tempat anak jalanan berada. Kemudian para street education datang melakukan dialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasi serta menempatkan diri sebagai teman. Lalu ada center based. Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pada malam hari, diberikan makanan dan perlindungan serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial.